siswa dan siswi kelas 6 SDN 3 Krebet. Hari ini bersama Kakak Audrey, kita akan belajar latihan soal mengenai sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat dan operasi hitung campuran bilangan bulat. Yang pertama, kita akan mengerjakan latihan soal tentang sifat komutatif. Karena kemarin kita sudah belajar tentang sifat komutatif, kakak yakin adik-adik pasti bisa mengerjakannya. Nah, kakak bacakan dulu ya soalnya. 31 ditambah B sama dengan minus 29 ditambah 31. Pertanyaannya, berapakah nilai P? Nah, jangan lupa ya adik-adik, pause videonya, kerjakan lalu cocokkan jawaban adik-adik dengan menonton pembahasan selanjutnya. Nah, sekarang karena adik-adik sudah mengerjakan soalnya, kita akan masuk ke pembahasan soal. Nah, berdasarkan sifat komutatif A plus B sama dengan B plus A, maka kita tulis ulang dulu ya sifat komutatif yang tadi, yaitu A plus B sama dengan B plus A. Lalu di bawahnya kita tuliskan soal yang tadi kakak tanyakan ke adik-adik, yaitu 31 plus B sama dengan minus 29 plus 31. Sekarang perhatikan panah yang ada di layar kalian ya adik-adik. Panah tersebut menunjukkan tanda sama dengan. Yang pertama di ruas kiri A sama dengan 31. Lalu di ruas kiri juga terdapat B sama dengan P. Kemudian sekarang kita pindah ke ruas kanan ya. Di ruas kanan B sama dengan minus 29. Lalu A sama dengan 31. Berdasarkan panah yang tadi kakak sudah tunjukkan, dapat disimpulkan bahwa nilai P sama dengan nilai B, yaitu sebesar minus 29. Kalian sudah paham kan adik-adik? Nah, setelah ini kita akan masuk ke soal latihan sifat komutatif yang kedua ya. Sekarang kita akan masuk ke soal yang kedua. Kakak akan bacakan soalnya ya adik-adik. Minus 48 ditambah dengan 56 sama dengan 56 ditambah dengan P. Pertanyaannya, berapakah nilai P? Jangan lupa pause videonya, kerjakan lalu cocokkan jawaban adik-adik dengan menonton video pembahasan selanjutnya. Karena adik-adik sudah mengerjakan soal yang kedua, maka sekarang kita akan masuk ke pembahasan soal yang kedua. Berdasarkan sifat komutatif yaitu A plus B sama dengan B plus A, maka kita tuliskan dulu ya sifat komutatif A plus B sama dengan B plus A. Kemudian di bawahnya kita tuliskan ulang soal yang sudah tadi kalian kerjakan, yaitu minus 48 ditambah dengan 56 sama dengan 56 ditambah P. Sekarang adik-adik perhatikan tanda panah yang akan muncul di layar kalian ya. Tanda panah menunjukkan sama dengan. Sekarang kita lihat di ruas sebelah kiri dulu ya. A sama dengan minus 48. Kemudian B sama dengan 56. Nah, di ruas kanan terdapat B sama dengan 56. Dan di sebelah kanan pula dapat A sama dengan P. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai P sama dengan nilai A, yaitu sebesar minus 48. Mudah kan adik-adik? Sekarang kita lanjutkan latihan soal sifat yang kedua, yaitu sifat asosiatif. Nah, soal yang pertama kakak bacakan terlebih dahulu ya adik-adik. Dalam kurung 18 ditambah 16 ditambah titik-titik sama dengan 18 ditambah dalam kurung 16 ditambah dengan 17. Pertanyaannya, berapakah angka yang tepat
tepat untuk mengisi titik-titik di atas. Jangan lupa di pause videonya, kerjakan, lalu cocokkan jawaban adik-adik dengan menonton video pembahasan selanjutnya. Setelah adik-adik mengerjakan soal yang pertama, sekarang kita akan menuju ke pembahasan soal. Berdasarkan sifat asosiatif dalam kurung A plus B tambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B plus C, maka kita tuliskan kembali ya sifat asosiatif, yaitu dalam kurung A plus B ditambah dengan C sama dengan A ditambah dalam kurung B plus C. Sekarang kita tuliskan kembali soal yang adik-adik tadi kerjakan ya, yaitu dalam kurung 18 ditambah dengan 16 ditambah dengan titik-titik sama dengan 18 ditambah dalam kurung 16 ditambah 17. Kemudian perhatikan tanda panah yang ada di layar kalian ya. Di ruas kiri dapat A sama dengan 18, kemudian B sama dengan 16, dan C sama dengan titik-titik. Sekarang di ruas kanan dapat kita lihat A sama dengan 18, kemudian B sama dengan 16, dan C sama dengan 17. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai titik-titik sama dengan nilai C, yaitu sebesar 17. Selanjutnya kita akan masuk ke soal yang kedua ya adik-adik. Sekarang kakak akan bacakan soal yang kedua. Dalam kurung titik-titik dikali 12 dikali 30 sama dengan minus 25 dikali dalam kurung 12 dikali dengan 30. Pertanyaannya, berapakah angka yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut? Jangan lupa pause videonya, kemudian cocokkan jawaban adik-adik dengan video pembahasan yang selanjutnya. Setelah adik-adik mengerjakan soal yang kedua, sekarang kita akan masuk ke pembahasan soal yang kedua ya. Berdasarkan sifat asosiatif dalam kurung A plus B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B plus C, maka kita tuliskan terlebih dahulu ya sifat asosiatifnya. Dalam kurung A plus B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B plus C. Kemudian kita tuliskan kembali di bawahnya soal yang tadi kakak bacakan ya. Dalam kurung titik-titik dikali 12 dikali 30 sama dengan minus 25 dikali dalam kurung 12 dikali dengan 30. Lalu perhatikan tanda panah yang ada di layar kalian ya. Di ruas kiri A sama dengan titik-titik, kemudian B sama dengan 12, dan C sama dengan 30. Sekarang kita lihat di ruas kanan ya. A sama dengan minus 25, kemudian B sama dengan 12, dan C sama dengan 30. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai titik-titik sama dengan nilai A, yaitu sebesar minus 25. Sekarang kita akan mengerjakan latihan soal dengan sifat yang ketiga, yaitu sifat distributif. Kakak bacakan soal yang pertama terlebih dahulu ya. 9 dalam kurung 17 ditambah 10 sama dengan dalam kurung titik-titik dikalikan dengan 17 ditambah dalam kurung 9 dikali 10. Pertanyaannya, berapakah angka yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas?
Pause videonya, kerjakan, lalu cocokkan jawaban adik-adik dengan menonton video pembahasan selanjutnya ya. Nah, setelah adik-adik mengerjakan soal yang pertama, sekarang kita akan melakukan pembahasan soalnya ya. Berdasarkan sifat distributif, A dikalikan dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung A dikali C, maka kita tuliskan ulang ya sifat distributifnya. A dikali dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A dikalikan B ditambah dalam kurung A dikalikan C. Kemudian kita tuliskan ulang soal yang tadi kakak bacakan ya. 9 dalam kurung 17 ditambah dengan 10 sama dengan dalam kurung titik-titik dikalikan 17 ditambah dalam kurung 19 dikalikan dengan 10. Sekarang perhatikan tanda panah di layar kalian yang menunjukkan sama dengan ya. Di ruas kiri terdapat A sama dengan 9, kemudian B sama dengan 17, dan C sama dengan 10. Sekarang kita pindah ke ruas kanan ya. A sama dengan titik-titik, B sama dengan 17, kemudian A sama dengan 9, dan C sama dengan 10. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai titik-titik sama dengan nilai A, yaitu sebesar 9. Setelah ini kita akan masuk ke soal latihan sifat distributif yang kedua. Kakak akan bacakan soal yang kedua. 12 dalam kurung 5 minus 7 sama dengan dalam kurung 12 dikalikan 5 dikurangi dalam kurung 12 dikali dengan titik-titik. Berapakah angka yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas? Pause videonya, kerjakan, lalu cocokkan jawaban adik-adik dengan menonton video pembahasan selanjutnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal yang kedua. Berdasarkan sifat distributif, A dikalikan dalam kurung B minus C sama dengan dalam kurung A dikali B dikurangi dalam kurung A dikali C, maka sekarang kita tuliskan ulang ya sifat distributif yang tadi kakak sebutkan. A dikalikan dalam kurung B minus C sama dengan A dikalikan B dikurangi A dikalikan C. Kemudian di bawahnya kita tuliskan juga ya soal yang tadi kakak sudah sebutkan. 12 dalam kurung 5 minus 7 sama dengan dalam kurung 12 dikalikan 5 dikurangi dalam kurung 12 dikalikan dengan titik-titik. Perhatikan tanda panah yang ada di layar kalian ya. Tanda panah menunjukkan sama dengan A sama dengan 12, kemudian B sama dengan 5, dan C sama dengan 7. Sekarang kita lihat di ruas kanan ya. A sama dengan 12, kemudian B sama dengan 5, kemudian A sama dengan 12 juga, dan C sama dengan titik-titik. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai titik-titik sama dengan nilai C, yaitu sebesar 7. Sangat mudah kan adik-adik? Setelah ini kita akan masuk ke pembahasan soal yang keempat. Sekarang kita akan masuk ke latihan soal dengan materi keempat, yaitu operasi hitung campuran. Kakak akan bacakan soalnya ya. 5 dikalikan dalam kurung 23 ditambah dengan 17 dikurangi dalam kurung 20 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Berapa ya adik-adik kira-kira hasilnya? Pause videonya, kerjakan, lalu cocokkan jawaban adik-adik dengan video
dengan menonton video pembahasan soal selanjutnya. Nah, setelah adik-adik mengerjakan soalnya, sekarang kita akan melakukan pembahasan soal. Soal yang tadi yaitu 5 dikali dalam kurung 23 ditambah dengan 17 dikurangi dalam kurung 20 dibagi dengan 2. Caranya, kita akan selesaikan terlebih dahulu perhitungan yang berada di dalam kurung. Karena di dalam kurung yang pertama terdapat 23 ditambah dengan 17, maka kita selesaikan terlebih dahulu. Hasilnya yaitu sama dengan 40. Kemudian di dalam kurung yang kedua terdapat angka 20 dibagi dengan 2, sehingga hasilnya sama dengan 10. Kemudian kita tuliskan kembali dari awal, yaitu 5 dikalikan 40 dikurangkan dengan 10. Kemudian sekarang kita selesaikan terlebih dahulu perkalian. 5 dikali 40 sama dengan 200. Kemudian kita kurangkan dengan 10. Hasilnya sama dengan 190. Semoga kalian paham ya adik-adik. Sekian video pembahasan latihan soal bersama Kakak Audrey. Semoga apa yang Kakak sampaikan dapat bermanfaat bagi adik-adik siswa dan siswi kelas 6 SDN 3 Krebet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.